Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma afqina bihalalika wa an haramik. Allahumma aknina amman siwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita seluruhnya untuk mempelajari Sirah Nabawiyah. Sekali lagi, Sirah Nabawiyah ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah untuk menjadi pedoman dalam kehidupannya. Karena sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang mengabarkan tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah datang sebagai uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dia adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik barang siapa yang menginginkan hari akhirat dan barang siapa yang menginginkan yang mendambakan hari akhirat. Sekali lagi, dalam kehidupan Nabi sungguh aib bagi seorang muslim atau muslimah yang tidak mengetahui Sirah Nabawiyah. Disebabkan orang-orang kafir saja mereka itu belajar bahasa Arab, belajar bagaimana mempelajari Sirah Nabawiyah. Maka dari itu banyak dari penemu-penemu jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kafir, orang-orang kufar, baik dari Inggris, Amerika, dari Jerman, dari Belanda, yang mempelajari Sirah Nabawiyah mengakibatkan mereka masuk ke dalam Islam. Dan itu sudah banyak terjadi. Ya, kita melihat misalnya yang paling terkenal Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ini adalah orang Inggris. Bayangkan itu Dr. Zakir Naik, dia menghafal seluruh kitab. Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil seluruh versinya. Ya, sampai dia mempelajari Sirah Nabawiyah. Ketika dia mempelajari Sirah Nabawiyah, disitulah menjadi sebab hidayah dia mengenal Al-Quran. Akhirnya dia pelajari Al-Quran. Dia cari versi-versi Al-Quran yang dimana sebagaimana yang dia pahami, versi-versi Injil ada beberapa versi. Tapi Al-Quran dia pergi ke Arab, pergi ke Amerika, pergi ke Indonesia, pergi ke Belanda, cuma satu yang dia dapatkan. Akhirnya itulah yang menjadi rujukannya. Dia belajar dengan seorang ulama yang akhirnya mendapat hidayah yang mengakibatkan dia masuk ke dalam Islam. Dan sekarang menjadi penolong-penolong Islam. Dia yang berdebat dengan beberapa orang-orang, orang-orang ateis dia debati, orang-orang liberal dan orang-orang yang lainnya. Jadi orang kafir saja mempelajari Sirah An-Nabawiyah. Dan itu banyak difilmkan juga. Film-film yang kita lihat Sirah Nabawiyah, walaupun versi mereka ada keganjilan. Walaupun di versi mereka ada keganjilan. Kenapa? Karena kurangnya ilmu terhadap Sirah Nabawiyah. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi seorang muslim ia bersyukur kepada Allah. Disebabkan Allah menakdirkan dia mempelajari sirah manusia yang terbaik dari Nabi Adam hingga akhir penciptaan manusia. Dia adalah utusan yang diutus sesempurna-sempurna makhluk yang ada di muka bumi. Yaitu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di tahun berapa Hijriah? 5 dan memasuki 6 Hijriah insyaallah taala. Kemarin terakhir kita sudah juga mempelajari tentang sholat istisqa. Sholat istisqa apa artinya? Sholat meminta hujan. Ini kalau terjadi kekeringan yang harus dilakukan oleh siapa? Pemimpin negara. Pemimpin negara yang harus menghimbau atau orang yang mewakilinya yang diperintahkan oleh pemimpin negara. Yang kedua, selayaknya seseorang melakukan sholat dalam keadaan apa? Berpakaian jelek. Berpakaian yang kurang layak. Yang menunjukkan kehinaannya kepada Allah, butuhnya ia terhadap apa yang ada di sisi Allah. Yang ketiga, cara solatnya sebagaimana solat Id.
cara solat istisqa sebagaimana solat Id. Solat Id bagaimana? Rakaat pertama berapa takbir? 7 kali takbir. Walaupun ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 7 takbir, berbeda takbiratul ihram, tidak dihitung menjadi 8 semuanya. Ada yang mengatakan 7, dihitung juga takbiratul ihram. Di rakaat kedua 5 takbir. Selain daripada takbir pertama ketika naik bangkit. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar 1 sampai 5. Ada yang mengatakan tidak. Sama sudah. Ya, dan perbedaan pendapat ini dinukil oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid. Nah, di sini jadi salat istisqa, salat yang dilakukan sebagaimana salat apa? Salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, yang dilakukan oleh pemimpin dan dilakukan dalam keadaan ya terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita telah menjelaskan tentang bagaimana Nabi menginginkan umroh ke mana? Ke Mekah. Ke Mekah. Jadi umroh atau haji cuma satu tempat, hanya di Mekah. Tidak ada pelaksanaan umroh maupun haji di tempat lain. Ya, tawaf hanya disyariatkan di Ka'bah, tidak boleh di tempat lain. Sebagaimana orang Makassar biasa, dia tawaf di mana? Di Gunung Bokarang. Ini kesyirikan, ini bid'ah. Suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya tidak boleh seseorang bertawaf kecuali di mana? Di Ka'bah. Ya, tidak boleh. Ya, kalau orang-orang Syiah Rafidah, mereka juga membuat Ka'bah di Iran. Ya, di Iran ada. Sebagaimana juga yang pernah dibuat oleh siapa? Abraha. Di mana tempatnya Abraha? Yaman. Ya, pernah juga ada juga dibuat di Habasyah. Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang tidak dicontohkan dan dituntunkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa syariat tawaf, syariat umrah, syariat haji itu hanya disyariatkan ke mana? Ke Mekah. Tidak ada tempat lain. Karena orang-orang Syiah di dalam buku mereka yang saya baru-baru baca, mereka itu menganggap barang siapa ya yang berhaji ke Karbala nama tempat mereka, tempat tawaf mereka di Iran, itu lebih bagus dibanding 1000 kali berhaji di Mekah. Ya, di kitab lain 100 kali. Ya, di kitab lain mengatakan 70.000 kali. Bayangkan. Ya, ini adalah kesesatan. Ini adalah kesesatan. Jadi kesesatan di antara kalangan orang-orang Syiah yang mensyariatkan, yang memberikan syariat ya bahwasanya ada syariat tawaf selain di Ka'bah. Tidak ada. Yang benarnya tidak ada. Kalau ada yang melakukan tawaf selain di Ka'bah, katakan bahwa itu adalah perbuatan hal baru yang tidak dituntunkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis Aisyah mengatakan, apa hadis Aisyah? Di hadis Arba'in, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan hal baru dalam perkara agama kami, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang bukan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia tertolak. Jadi sekali lagi, tawaf, umrah, haji hanya ada disyariatkan di mana? Di Mekah. Tidak ada di tempat lain. Ya, titik. Tidak ada komanya. Jadi ini diperhatikan. Kalau ada yang melakukan hal itu, nyatakan bahwa itu adalah kesesatan. Tidak ditawar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan umrah. Kemudian dihalang. Di mana? Di Hudaybiyah. Sehingga terjadilah perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ditulis. Isi-isi perjanjian Hudaybiyah. Isi-isi perjanjian Hudaybiyah. Ini penting ini untuk dihafal. Karena nanti ini akan ya diujiankan. Isi-isi perjanjian Hudaybiyah
ada 4. Perjanjian Hudaybiyah ada 4. Ya. 1, Rasulullah harus pulang tahun ini, tidak boleh masuk di Mekah. Ya, Rasulullah harus pulang tahun ini, dalam kurun tidak boleh masuk Mekah. Ya, Rasulullah tidak boleh masuk di tahun ini dan harus balik Intinya harus meninggalkan Mekah. Ya, tidak boleh masuk ke Mekah. Ya. Dan dibolehkan di tahun depan. Dibolehkan di tahun depan. Yang kedua, wajibnya gencatan senjata selama 10 tahun. Wajibnya gencatan senjata. Gencatan itu tidak saling memerangi. Nah, gencatan senjata dari kedua belah pihak selama 10 tahun. Artinya tidak boleh gencatan senjata dari kedua belah pihak selama 10 tahun. Jadi tidak boleh ada yang memulai peperangan. Dua belah pihak selama 10 tahun. Yang ketiga, bolehnya setiap kabilah berpihak di antara salah satu mereka. Jadi bolehnya setiap kabilah berpihak di antara salah satu mereka. Jadi terserah ini kabilah mau bergabung ke Muhammad, bergabung ke Muhammad. Mau bergabung ke kafir Quraisy, bergabung ke kafir Quraisy. Intinya dibolehkan. Yang keempat, ya, siapa yang datang ke Muhammad tanpa izin walinya, wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan dan tidak sebaliknya. Saya singkatkan ya, dan tidak sebaliknya. Artinya kalau ada yang masuk ke kafir Quraisy, biarpun tanpa izin walinya, tidak boleh diambil. Tetap dia menjadi orang-orang Quraisy, menjadi orang-orang kufar. Tapi kalau dia masuk Islam ke Nabi tanpa izin walinya, wajib. Nabi tidak boleh kasih tinggal dia di Madinah. Harus dia berpindah ke Mekah. Makanya Amr bin As ketika masuk Islam, Amr bin As pergi ke bagian pedalaman, tidak pergi ke Madinah. Dia masuk Islam, tapi dia beserta budaknya pergi ke pesisir Madinah. Bukan di Madinah, bukan juga di Mekah. Kenapa? Karena adanya perjanjian ini tadi. Nabi tidak bisa menolong. Sudah dia di atas akad. Sedangkan Nabi orang yang paling mengamalkan ayat aufu bil uqud. Ya. Aufu artinya tegakkanlah. Ya, lestarikanlah al-uqud terhadap akad-akad yang telah kalian berakad padanya. Ya. Jadi di sini ada kerugian. Maka di sini Umar marah sebagaimana yang kita ceritakan kemarin. Ketika Umar melihat perjanjian ini,
Ya, Umar melihat bagaimana caranya. Masa kalau ada masuk ke agama mereka, kita tidak bisa tolong. Sedangkan kalau dia masuk agama kita, dia harus balik, merampas. Ya, di sini ada ketidakadilan. Tapi begitulah Nabi diwahyukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Umar melihat ini kekalahan. Ini kehinaan bagi kaum muslimin. Tapi menurut wahyu dia adalah kemuliaan. Kenapa? Karena disebabkan di tahun depannya insyaallah taala itu akan menjadi sebab Fatu Makkah. Menjadi sebab terbukanya dibukanya Mekah, ya. Dan nanti akan kita lihat hikmahnya. Bagaimana setelah itu perjanjian ini Nabi kan? Bolehnya setiap kabilah memilih kepada siapa dia berpihak, akhirnya lebih banyak kabilah berpihak kepada Nabi. Ya, kenapa? Karena Nabi orang yang paling adil, orang yang paling bijaksana memutuskan perkara, sehingga banyak kabilah yang berpihak kepada Nabi. Akhirnya kabilah Quraisy terkecil, sehingga terjadi peperangan antara satu kabilah yang bukan jadi Nabi bukan memerangi orang-orang Quraisy. Kabilah yang berkumpul saja yang memerangi mereka. Nabi juga tidak beranu karena Nabi kan berlepas diri dari mereka. Yang akhirnya itu memancing peperangan. Akhirnya peperangan itu dimulai orang-orang Quraisy. Akhirnya orang Quraisy terjadilah pengkhianatan terhadap akad bersama Nabi. Dan disinilah awal Nabi memerangi mereka. Akhirnya Nabi menyerang mereka. Dengan apa? Setiap orang membawa satu kayu bakar. Makanya Nabi ketika datang, setiap satu orang bukan membawa pedang saja, membawa satu kayu bakar. Kenapa? Karena kota Mekah sangat kecil. Baru membawa pasukan 10.000 orang. 10.000 orang yang membawa satu kayu bakar, kira-kira kalau 10 watonji. Itu Mekah kecil sekali. Kurang lebih sekitar ini di pasar. Ya, kecil sekali itu Mekah. Khususnya yang di tempat tinggalnya ya. Sekitar dari sini sampainya lapangan saja. Lapangan keliling, tapi kita diliputi dengan gunung-gunung. Yang sekarang gunung-gunung ini menjadi hotel-hotel. Jadi yang kalian lihat Hotel Jam, di belakangnya itu sudah sangat sedikit sudah gunung nih. Yang Hotel Jam, kalau di depannya Hotel Jam itu sudah gunung. Jadi dia cuma keluar begini, yang dikeluar ke sana itulah jalan menuju ke Madinah. Ya, jalan menuju ke bandara Jeddah. Jadi sangat kecil. Jadi kalau Nabi datang, selesai. Ya, apalagi dengan 10.000 pasukan. Ya, adapun waktu di situ, ketika Nabi ingin memasuki Makkah, sempat terjadi adu. Artinya Nabi menginginkan ada kerjasama, sehingga Nabi mengirim Utsman bin Affan agar dia diizinkan. Ketika Nabi mengiring Utsman bin Affan menjadi seorang duta yang menjadi perantara di antara mereka supaya terjadi keamanan, tidak ada peperangan, ternyata Utsman bin Affan bermusyawarah dengan mereka, mengajak mereka, akhirnya lama. Yang menjadi ada kabar burung bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Yang akhirnya sebagian sahabat, khususnya saudara dari salah satu sahabat itu memerintahkan ada mata-mata yang melihat Utsman yang mengatakan dia dibunuh. Akhirnya Nabi di situ sempat goyang. Akhirnya seluruh sahabat dikumpulkan oleh Nabi di bawah pohon. Kemudian mereka berbaiat bahwasanya seandainya Utsman dibunuh, maka tidak ada di antara kita 1.000 orang yang bisa meninggalkan Mekah kecuali siap berperang. Akhirnya mereka sepakat, kalau memang Utsman dibunuh, maka wajib untuk kita meminta hak darahnya Utsman, untuk meminta dikisos. Akhirnya dia berbaiat di bawah pohon Ridwan, dan bersepakat bahwa tidak ada yang lari di antara mereka, kalau memang Utsman terbunuh. Jadi inti pembicaraannya ketika Nabi ingin memasuki Mekah, sekali lagi terjadi Nabi dihalangi, kemudian Nabi berusaha mencari kedamaian dengan cara mengirim Utsman, kemudian Utsman didengar kabarnya bahwa Utsman dibunuh, karena terlalu lama mengambil waktu untuk kembali, kemudian
terjadilah di situ perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi di bawah pohon. Ya, yang sebagaimana firman Allah Azza wa Jal yang telah mengabarkan tentang bagaimana Allah ridho kepada mereka. Sebagaimana di surah Al-Fat kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Sungguh Allah telah ridho atas orang-orang yang beriman ketika ia membayatmu ya Muhammad di bawah sebuah pohon. Jadi Nabi Muhammad dibayat oleh sahabatnya bahwasanya dia tidak akan lari meninggalkan Nabi kalau memang Utsman bin Affan mati dibunuh. Yang akhirnya disitulah terjadi perjanjian dari bapaknya Amr sehingga Suhail bin Amr yang ditandatangani oleh Suhail bin Amr. Ketika sudah ditandatangani, yang mencatat adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib menulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi ditolak oleh Suhail bin Amr. Saya tidak mengenal nama Rahman. Siapa itu Rahman? Seandainya kami percaya dengan Tuhanmu, tidak perlu ada perselisihan begini. Yang akhirnya kata Nabi, ya, kalau begitu hapus saja itu ya. Tidak usah pakai Rahmanir-Rahim, tulis saja Bismillah Allahumma. Bismillah Allahumma. Jadi Ali menulis Bismillah Allahumma, kemudian terjadilah perjanjian yang 4 yang kita sebutkan tadi, ditandatangani oleh anaknya Suhail bin Amr. Amr itu sendiri. Kemudian datanglah Abu Jandal, ya, saudaranya Amr, mau masuk Islam. Yang akhirnya karena sudah distempel perjanjiannya, akhirnya Abu Jandal dibawa ke Mekah. Ya, disitulah bersedih Nabi. Tapi Nabi mengabarkan kepada sahabatnya, bahwa kabarkan kepada Abu Jandal agar hendaknya ia bersabar. Ya, jadi itu cerita tentang apa? Dihadangnya Nabi untuk memasuki kota Mekah. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru. Perhatikan di bukunya, di buku panduan. Sedikit lagi, baru kita berikan kisi-kisi. Ayo diperhatikan di buku panduannya. Ya, jadi diperhatikan di halaman 50. Ya, di halaman 50. Wa bai'atul ridwan awwal wabana. Ketika telah terjadi bai'atul ridwan yang pertama sebelum perjanjian Hudaybiyah, pada tahun itu pula beliau membebaskan dan menikahi fiha bi Raihana hadza buyyina. Membebaskan dan menikahi Raihana binti Zaid. Hal ini dijelaskan dalam riwayat. Raihana binti Zaid ini terjadi perbedaan pendapat. Apakah dia seorang budak yang dibebaskan, ya? Dan ini pendapat beliau, pendapat penulis. Ada juga mengatakan bahwa dia adalah seorang merdeka. Tapi pendapat yang pertama lebih benar, bahwa dia adalah seorang budak yang dibebaskan. Kebebasannya dengan dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya yang benar dia adalah seorang budak yang dibebaskan kemudian dinikahi oleh Nabi. Mohon maaf saya tidak jelaskan siapa itu Raihana, bagaimana akhlaknya, keutamaan-keutamannya. Ada kita jelaskan di YouTube. Ya, kalau kalian masuk di YouTube Safari Dakwah, bisa kalian melihat ya biografi istri-istri Nabi. 13 istri Nabi saya semua jelaskan di situ. Ya, keutamaannya, namanya, nama bapaknya, nama anak-anaknya, istri pertamanya siapa, ketika menikah dengan Nabi berapa maharnya, bagaimana acaranya, apakah dia punya anak, berapa lama sama Nabi, saya sudah jelaskan di situ, sehingga saya tidak menjelaskan yang kedua kalinya di pertemuan kali ini ya. Karena waktu juga membatasi kita, yang kita rencanakan insyaallah taala bulan ini sudah kita hatam pelajaran ini. Kemudian diperhatikan ya, wa furidal haji bi khulfi fasma'ah wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Kemudian ya diwajibkanlah haji yang bi khulfin, yang dimana terjadi perbedaan pendapat. Fasma'ah, maka dengarkanlah. Jadi haji ini terjadi perbedaan pendapat. Dia disyariatkan di tahun berapa? Ada yang mengatakan tahun 6 Hijriah, ada yang mengatakan 7 Hijriah,
Ada yang mengatakan tahun 9 Hijriah. Wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Dan sedangkan pembebasan kota Khaybar ini tempatnya siapa? Orang-orang Yahudi terjadi pada tahun ke-7. Jadi fathu Khaybar ini itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Fathu Khaybar itu disebabkan ya pengkhianatan orang-orang Yahudi yang akhirnya dia ya diserang oleh Nabi, kemudian mereka meninggalkan Khaybar. Ya. Kemudian wa hasrullah min humuril ahliyah fiha wa mut'atin nisa'ir radiyah. Ya, dan pada saat tahun ke-7 juga diharamkan ya keledai jinak. Keledai kota diharamkan pada saat tahun Hijriah dan diharamkan ya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini nikah kontrak. Misalnya saya menikah dengan engkau ya selama 2 bulan. 2 bulan sudah kita pisah. Ya. Ini ya dilakukan awalnya dibolehkan. Jadi nikah mut'ah itu awalnya dibolehkan dalam Islam. Namun pada tahun 7 Hijriah itu sudah diharamkan. Jadi nikah mut'ah adalah nikah apa? Kontrak. Nikah kontrak. Ini penting sekali. Ayo ditulis. Nikah mut'ah. Fatir. Ayo, nikah mut'ah ialah nikah yang memiliki batas waktu tertentu. Nikah mut'ah ialah nikah yang memiliki batas waktu tertentu. Dalam kurung diharamkan oleh syariat. Apa bedanya dengan wanita pelacur? Ya, dia mengatakan saya nikahi kamu 1 jam, 2 jam, ya. Ya, dia akan menikah. Menikah itu artinya masuknya timba ke dalam sumur. Itu artinya nikah. Jadi nikah dalam bahasa al-wad'u. Biasa juga para ulama mengatakan ad-dukhulu. Masuknya timba ke dalam sumur. Itu namanya nikah. Ya. Dan ini tidak boleh berbatas waktu. Misalnya saya mau menikah sama ini fulana, 1 tahun kemudian sudah itu kupisahkan. Tidak boleh. Kalau orang menikah harus berniat seumur hidup. Ya, kecuali takdir yang memisahkannya. Entah takdir berpisah karena kematian atau dia berpisah karena ketidakcocokan. Ya, saya begitu. Ya, saya kalau menikah selamanya itu sudah. Ya, kecuali kalau ada ketidakcocokan di tengah jalan, mohon maaf kita tidak sejalan. Ya, begitu caranya. Jadi kalau orang mau menikah tidak boleh. Saya sama kak dulu pacar 1 tahun, pacar 2 tahun. Tidak boleh begitu. Jadi pernikahan itu harus kita niatkan untuk selamanya. Begitu juga akhwat diingatkan. Jangan mau menikahi seorang lelaki kalau banyak kiwannya. Habis kiwannya tinggalkan nih. Cari lagi laki-laki yang banyak lagi kiwannya. Allahu Akbar. Ya. Ini dia akan menjadi wanita yang termiskin kalau begitu sifatnya. Ya. Ini. Nikah mut'ah ditulis. Ya. Kalimat penting. Nikah mut'ah banyak diamalkan oleh orang-orang Syiah. Nikah mut'ah banyak diamalkan atau dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, kalau orang-orang di UI ini banyak sekali. Ya, bahkan mereka selalu buat acara setiap tahun di hari Asyura. Ya, mereka itu bahkan kontra hotel. Jadi caranya ini nikah mut'ah. Mereka biasanya ya di dekat kampus juga ada. Ada kiai dari Muhammadiyah yang paling keras, Kiai Haji Somad, yang saya pernah gantikan sebagai pembina di awalul Islam. Itu orang yang paling keras. Kalau ada mau bikin acara, dia yang melapor ke Polrestabes. Dia bilang kalau tidak dilarang ini di hotel,
saya akan bawa saya punya jemaah dan akan ya perangi mereka. Ini Pak Kiai ini. Pak Kiai dari Muhammadiyah, Pak Kiai Haji Somad namanya. Ya. Pak Kiai Haji Somad ini dia adalah seorang imam di depan kampus ya, ini kampus apa ini kampus 45. Ya. Nah, beliau ini memang orang yang paling sering mengikuti kajian-kajian Syiah. Jadi dia tahu jalan-jalannya di mana mau buat acara sehingga dia lapor ke Borosah. Dia yang paling sering. Ya, di kampus saja selama dia berdakwah, ya, dia orang yang paling setiap kajiannya tentang Syiah. Karena di Unismu memang pada saat itu sudah mulai masuk dari ya organisasi-organisasi seperti MM, ya sudah masuk pemikiran-pemikiran Syiah. Ya, cara metode mereka kalau di UIN sudah terjadi. Caranya mereka kan anak-anak kampus lebih suka kalau banyak cewek-cewek. Ya, caranya mereka jadi metodenya mereka, misalnya dalam suatu hotel, dia terjadi nikah mut'ah, misalnya langsung dibunuh lampu, setiap laki-laki menarik perempuan. Dan setelah itu akhirnya dia berhubungan. Nah, tapi setiap perempuan ini dibayar sesuai akadnya. Misalnya setiap laki-laki bayar 5 juta. Tarik perempuan siapa yang dia tarik, ya, itu yang menjadi istri kontrakannya. Ya, nikah mut'ahnya. Maka dari itu pernah ada suatu buku ya yang saya pernah dengarkan kata teman saya, dia membacanya. Ada suatu kisah yang pernah terjadi ya, seorang laki-laki Syiah yang berbicara dengan temannya. Ya, dia berbicara dengan temannya, sama-sama laki-laki. Dia berbanggaria tentang perzinahan yang ia lakukan. Yang akhirnya laki-laki ini menceritakan kepada orang ini bahwasanya dia beginikan ini perempuan yang ternyata setelah diselidiki perempuan yang dia begitukan adalah adik dari temannya sendiri. Ya, yang akhirnya ya mereka saling bersalahan dan saling berbunuhan. Yang tidak ada penyesalan yang lebih disesalkan oleh seorang kakak ini dibandingkan apa yang dia lakukan itu. Pada saat itulah dia keluar dari Syiah. Ya, begitu memang al-jaza min jinsil amal. Kalau kita senantiasa melakukan perzinahan, hati-hati. Pasti akan menimpa kita. Entahkah istri kita yang dizinai, adik perempuan kita dizinai, atau selainnya. Nauzubillah min dzalik. Karena ya kata Allah Azza wa Jalla, "Fala talumu illa anfusakum. Huwa a'lamu liman ittaqa." Ketika kalian berbuat kesalahan atau kalian ketika ditimpa musibah, jangan kalian mencelah kecuali diri-diri kalian. Dan Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Ya. Tidaklah dibalas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Ya. Siapa yang menzolimi dirinya, siapa yang melakukan dosa, sungguh ia telah menzolimi dirinya sendiri. Ya. Maka dari itu adik-adikku sekalian, pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya siap beriman kepada rukun iman. Saya siap melakukan rukun Islam. Saya akan sholat ya 5 waktu. Saya akan berpuasa di bulan Ramadan. Saya akan membayar zakat. Tapi ya Rasulullah, halalkan satu kepada saya, berzina." Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak langsung mencela. Nabi mengatakan, "Bagaimana menurutmu kalau engkau mendapati ibumu yang dizinai? Apakah engkau ridho?" Kata laki-laki ini, "Tidak ya Rasul." "Bagaimana pendapatmu jikalau adik perempuanmu yang dizinai? Apakah engkau ridho?" Kata sahabat ini, "Tidak ya Rasul." "Bagaimana pendapatmu kalau saudara wanitamu yang dizinai? Apakah engkau ridho?" Dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." "Kalau begitu bagaimana mungkin engkau ridho menzinai ya saudara dari orang lain, saudari dari orang lain?" Jadi di sini juga yang menguatkan kita, adik-adikku sekalian. Kalau kita ingin melakukan hal maksiat, bayangkan kalau maksiat yang kita lakukan itu tertimpa kepada diri kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, insyaallah taala dengan sebab itu bisa mencegah kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditulis, ayo diperhatikan.
Jadi nikah mut'ah ini banyak dilakukan oleh siapa? Orang Syiah. Bagaimana metode nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah nikah kontrak. Misalnya sebulan, ya. Sebulan saya nikahi engkau 5 juta maharnya. Oke. 1 bulan nih dia digauli di apa seperti suami istri. Tapi setelah 1 bulan habis kontraknya, ya, harus bayar lagi suaminya kalau mau dilanjutkan. Ya. Kalau wanita-wanita pelacur senang. Ya, wanita-wanita pelacur pasti senang. Dan memang itu yang dia inginkan. Intinya kan wanita pelacur dapat uang. Intinya wanita-wanita pelacur cuma dapat uang. Ya. Nah, ini yang harus kita ingatkan kepada kaum muslimin. Bahwasanya nikah kontrak memang dahulunya dibolehkan, namun kemudian diharamkan pada tahun 7 Hijriah. Dan dia diharamkan sehingga akhir kiamat. Dan dia akan diharamkan hingga hari akhir sampai kiamat. Kenapa? Karena tidak ada lagi syariat baru setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ya. Jadi mulai Fathu Khaybar tahun ke-7. Di dalam dalam kurung ya. Nanti ujiannya begitu. Sebutkan kejadian-kejadian pada tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hijriah. Ya, nanti kalian hafal semampunya. Ya. Ya, kalau saya maklumi karena kalian lagi banyak PR. Tapi insyaallah taala dengan sebab itu ya yang membina kalian untuk menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya. Sekali lagi ini kalian sedikit. Kami itu ujian terkadang 14 mata pelajaran. Ya. 1 kali ujian 3 mata pelajaran. Baru ratusan lembar. Sirah Nabawiyah ini ujiannya 1 kali di kita. Ya. Nah, jadi ini. Kemudian diperhatikan ya. Summa ala ummu habibatin aqada wa mahraha anhun najasyi naqada. Kemudian Nabi menikahi Ummu Habibah. Ya, yang maharnya dibayarkan oleh Raja Najasyi untuk beliau. Wa summa fi syatin biha hadiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diracuni dengan dikirimkan kepadanya apa? Syat. Syat itu kambing. Boleh juga domba. Jadi Nabi dibikinkan, ada yang mengatakan kambing bakar. Ada yang mengatakan sop kambing. Jadi Nabi dibikinkan, kemudian dikasih racun oleh seorang wanita Yahudiyah. Kemudian diberikan oleh Nabi sebagai hadiah. Sedangkan hadiah itu tidak boleh ditolak. Fatir? Jadi hadiah tidak boleh ditolak. Jadi Nabi ambil itu hadiah. Ketika Nabi makan, itulah menjadi sebab kematian Nabi. Jadi Nabi itu meninggal sampai beliau mengatakan, saya masih merasakan sesuatu yang sakit pada ususku. Ya, dari racun yang diberikan oleh wanita Yahudiyah. Tapi itu berjalan lama. Coba bayangkan. Ini Nabi diracun pada tahun 7 Hijriah. Tahun berapa Nabi meninggal Nabi? 11 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah, bayangkan. Berarti ada sekitar 4 tahun. Kuatnya ini zikir pagi. Kuatnya ini zikir petang. Ya. Zikir-zikir itulah faedahnya. Ya, doa kepada Allah, perlindungan kepada Allah itu pasti menjadi tameng. Entah tamengnya seperti kita. Kalau misalnya ada tameng tak. Saya lempar batu di balik triples ini. Yang mana lebih sakit kalau tanpa triples ini? Tanpa triples. Begitulah doa bagaikan tameng. Ya. Memang tak kendak. Memang terasa. Tapi rasanya lebih ringan dibandingkan tanpa pelapis. Ya, jadi ini ya. Kemudian kita akhirkan sedikit lagi. Ayo. Ya. Jadi Nabi ini ya saja ya inti-intinya. Jadi Nabi pernah diracuni oleh wanita Yahudiyah. Ya, apa yang dikirimkan kepada Nabi? Kambing bakar atau kambing sup kambing. Ya. Sebagai apa? Hadiah. Sedangkan hadiah tidak boleh ditolak. Ya, tidak boleh ditolak. Nabi itu ya haram baginya sedekah. Haram baginya sedekah. Jadi ini kekhususan Nabi. Makanya ketika masuk
Islamnya siapa? Salman Al-Farisi. Salah satu yang dia contohkan, dia kasih sedekah Nabi kurma. Ya, dia tahu dalam kitab yang dia pelajari bahwasanya Nabi tidak menerima sedekah. Dia bawa 1 kilo kurma, ini untuk sedekah untukmu. Maka Nabi mengambilnya dan memberikan kepada sahabatnya. Tidak ada 1 biji pun yang dimakan oleh Nabi. Besoknya, akhirnya dia dilihat oleh Salman. Ini ciri-ciri bahwa dia adalah Nabi. Akhirnya Salman lagi bawa 1 kilo lagi. Ini hadiah untukmu. Maka Nabi membagikan kepada sahabatnya. Dan ada sebagian yang dimakan oleh Nabi. Jadi bagi Nabi itu sedekah haram. Tapi hadiah dibolehkan untuknya. Ya. Sebagian juga Ahlul Bait melakukan begitu. Ya, Ahlul Bait yang sekarang yang terkenal apa? Habib-habib. Ya, melakukan demikian walaupun sebenarnya ya, wallahu taala alam apakah dia itu kekhususan untuk Nabi atau beserta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperhatikan summastafa Sofiyatan Sofiyah. Kemudian di tahun 7 Hijriah juga ya, Nabi memilih Sofiyah sebagai pilihannya di antara wanita tawanan Khaybar. Jadi Khaybar ini dia awalnya ya ingin memerangi Nabi. Ingin mengepung Nabi. Jadi ditulis, perhatikan. Ayo Nugra, ayo Bilal, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Ya, 17 menit. Ya, diperhatikan. 15 menit atau cepatnya. Diperhatikan. Ayo, sedikit lagi Bilal. Jadi Khaybar ini ditulis. Kisah perang Khaybar. Kisah perang Khaybar. Kisah perang Khaybar. 1. Dia adalah orang-orang Yahudiyah. Dia adalah orang-orang Yahudiyah yang ingin menyerang Nabi. Ya, yang ingin menyerang Nabi. Ketika Nabi mendengar, dilanjutkan, ketika Nabi mendengar rencana serangan mereka, ketika Nabi mendengar rencana serangan mereka, Nabi pun bersama Ali dan sahabatnya mengepung mereka di subuh hari. Mengepung mereka di subuh hari. Jadi ditahu bila mau serang Nabi, Nabi serang duluan, kepung duluan. Akhirnya mereka pada tertidur, pasukan-pasukan mereka tidak siap, akhirnya banyak yang terbunuh di antara mereka. Salah satunya adalah bapak dari Sofia sebagai pemimpin kabilah. Bosnya, kalau kita kepala desanya. Ya. Jadi satu desa sudah berkumpul, satu kampung sudah berkumpul bahwa akan memerangi Nabi. Yang akhirnya Nabi serang duluan, yang akhirnya mereka terkepung oleh Nabi, yang akhirnya setelah itu ya, Nabi menguasai mereka. Bahkan membunuh pemimpin kaum. Tapi pemimpin kaum ini memiliki anak. Anaknya siapa? Namanya Sofia. Dan memiliki anak laki-laki yang dibunuh juga oleh Nabi. Sehingga Sofia ini menjadi orang tawanan. Baru Sofia ini orang yang paling bagus nasabnya. Dia dari keturunan Ismail alaihissalam. Jadi nasabnya sangat luar biasa. Sampai dicatat oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, itu Sofia termasuk memiliki, dia dari keturunan raja-raja. Ada lebih dari 100 yang kakek buyutnya menjadi seorang raja. Jadi ini Sofia ini orang yang tinggi martabatnya. Kalau kita istilahnya keturunan raja, keturunan karaeng. Sehingga para sahabat ya, kan itu kalau diperangi, diserangi, laki-lakinya dibunuh. Ya, kalau dia menyerang,
kalau tidak dibebaskan atau ditawang, wanita-wanitanya menjadi budak kaum muslimin. Itu menjadi harta rampasan. Hartanya menjadi harta kaum muslimin, menjadi harta ghanimah namanya. Wanita-wanita ini setelah dibagi, ada satu wanita yang bernama Sofia. Dia adalah anak dari pemimpin kaum yang nasabnya tidak ada yang setara dengan kecuali dengan Nabi. Sehingga sahabat sepakat bahwa wanita ini tidak ada yang lebih layak. Cantiknya Masya Allah. Ya, nasabnya luar biasa tinggi. Tidak ada yang lebih cocok yang disepakat para sahabat kecuali Nabi. Akhirnya diberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membebaskannya, memerdekakannya, kemudian menjadikannya sebagai istri. Awalnya marah, maka dari itu dari ucapan Sofia mengatakan, dulu saya orang yang paling membenci Nabi, karena dia membunuh bapak saya dan saudara saya. Tapi ketika Allah memberikan hidayah di dalam hati sanubari saya menjadi orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa atat wa man baqiya muhajira. Kemudian datanglah Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah di mana dinikahi sama Nabi? Ketika di Habasyah. Kemudian datanglah Ummu Habibah atat. Di situ isim musanna. Summa atat. Itu ta'ut ta'nis bahwasanya telah datang Ummu Habibah. Wa man baqiya muhajira, dan siapa yang ada di Habasyah sebagai orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Wa aqdu Maimunatil kanatil akhirah. Kemudian Nabi membuat akad dengan Maimunah, dan inilah akad yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian wa qabala Islamu Abi Hurairah. Sebelum terjadi itu akad, masuk Islamnya Abu Hurairah. Wa ba'da umratil qada'i syahirah. Dan setelah penaklukan Khaybar, Nabi melakukan umrah qada. Berarti sudah tahun berapa di sini? Tahun 8. Yang terkenal itu. Warrusla fil muharram arsalahum ilal muluki fa'lam. Dikirimnya para utusan pada bulan Muharram yang dimuliakan. Jadi di sini mulai Nabi menguasai kota Arab karena sudah penaklukan kota Mekah. Jadi Nabi menguasai kota Arab, barulah Nabi mengirim surat ke raja. Dengan utusan-utusan. Nabi kirim ke Romawi, Nabi kirim ke Palestina, Nabi kirim ke Mesir, Nabi kirim ke yang lain-lain. Kemudian maka ketahuilah, kata penulis. Ini yang kita bisa berikan insyaallah taala. Besok kita melanjutkan tentang di 8, 9 dan 10 Hijriah dan Hatam insyaallah taala. Nanti kita akan jelaskan kenapa kita mengatakan tahun 11 Hijriah padahal penulis di sini 10 Hijriah, bagaimana cara menghitungnya sehingga terjadi perbedaan pendapat ini, padahal sebenarnya ada keselarasan. Namun cara menghitungnya yang perlu kita tertibkan insyaallah taala, akan kita tertibkan di pertemuan ketika membahasnya. Jadi inti pelajaran, kesimpulan. Ayo diperhatikan ikhwan maupun akhwat. Pada tahun 7 Hijriah apa yang terjadi tadi? Yang pertama penaklukan kota Khaybar. Khaybar ini adalah kota apa? Tempatnya orang-orang Yahudi. Kenapa dia diperangi, ditaklukkan? Karena ada pengkhianatan. Apa pengkhianatannya? Karena dia ingin memerangi Nabi, tapi Nabi mendengar kabar bahwa ia ingin menyerang Nabi, akhirnya Nabi menyerang dia di subuh hari. Kemudian yang kedua tentang adanya bayat Ridwan. Kenapa ada bayat Ridwan? Karena Nabi dicegah untuk memasuki kota Mekah melakukan umrah. Kemudian Nabi mengirim duta, yaitu Utsman bin Affan, yang dimana Utsman bin Affan telat datangnya dan didengar kabarnya bahwa Utsman bin Affan dibunuh, sehingga Nabi dan para sahabatnya berbaiat bahwasanya kalau memang Utsman dibunuh, maka mereka siap membalas darah dari Utsman, meminta keadilan. Tidak ada yang meninggalkan kota Mekah
kecuali telah ditegakkan keadilan atas Utsman radhiyallahu an. Kemudian setelah itu Nabi menikah dengan Raihanah. Ya. Kemudian disyariatkannya haji. Syariat haji ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan syariat haji tahun 6 Hijriah, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9 Hijriah. Adapun Fathul Khaybar itu tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya dia ditaklukkan pada tahun 6 atau 7 Hijriah. Adapun Fathul Khaybar itu juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pada tahun 6 Hijriah, ada juga yang mengatakan pada tahun 7 Hijriah. Kemudian adapun penulis ini menguatkan pada tahun 7 Hijriah. Kemudian diharamkannya apa? Keledai jina dan diharamkannya nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah kontrak. Nikah yang memiliki batas waktu dan ini diharamkan dalam Islam. Awalnya diharamkan atau dihalalkan? Dihalalkan. Kemudian diharamkan pada tahun berapa? 7 Hijriah. Ya. Siapa yang banyak melakukan ini nikah mut'ah? Orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah sampai sekarang. Ya, sampai sekarang itu di UIN hampir tiap tahun di kampus UIN. Maka dari itu kalau saya sarankan jangan ada masuk kuliah di UIN. Kalau saya sarankan jangan ada yang masuk kuliah di UIN. Ya, saya saja S2 kalau di Makassar cuma 1. Lanjutan saya punya jurusan cuma ada di UIN. Nah, saya sekarang itu sampai sekarang saya sholat istikharah. Apakah lanjut S2 di UIN atau tidak? Sampai sekarang. Ya, saya memohon kepada Allah agar saya dimudahkan kalau bisa ke Riyadh, ya, ke Saudi Arabia. Tapi kalau tidak, ya, untuk masuk ke UIN, Allahu Akbar. Ya, mungkin saya lebih memilih tidak kuliah. Kalau masuk untuk, ya, di sana. Jadi ini ya. Kemudian setelah itu terjadi akad kepada Ummu Habibah. Siapa yang bayar maharnya ini? Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah seorang Muslim. Awalnya Nasrani, tapi dia berimam, makanya nanti ada solat namanya solat gaib. Jadi ditulis di situ, ditulis. Ini penting ini. Raja Najasyi adalah seorang Muslim. Ya, Raja Najasyi adalah seorang Muslim. Dalilnya nanti ini masuk ujian, ya. Nah, siapa yang membayar mahar, ya, Nabi ketika menikah Ummu Habibah, misalnya, ya, Raja Najasyi. Raja Najasyi dia adalah seorang Muslim. Dalilnya ditulis. Yang dulu memenganu, Pais. Ayo. Dalilnya Nabi melakukan sholat gaib atasnya ketika meninggal Raja Najasyi. Nabi mendengar meninggalnya, maka Nabi pun bersama para sahabatnya melakukan sholat gaib. Raja Najasyi adalah seorang Muslim. Dalilnya Nabi melakukan sholat gaib atasnya ketika ia meninggal. Ya, maka dari itu kalau kalian cari dalil sholat gaib, maka dalil yang dimunculkan adalah sholatnya Nabi atas Raja Najasyi. Pada saat itu Raja Najasyi tidak ada yang menyolatkan di sana. Langsung dikuburkan sebagaimana orang Nasrani. Kenapa? Karena orang mengira dia orang Nasrani. Padahal ketika Nabi Ummu Salamah, suaminya yaitu Abu Salamah, berhijrah dan sempat berdebat ketika dikirimnya Amr bin As, disitulah mulai masuk Islam Raja Najasyi. Walaupun keislamannya apa? Masuk di dalam hatinya, dia tidak perdengarkan, ya. Tapi dia menangis pada saat ketika paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tentang kisah Maryam, bahwa Maryam itu diciptakan sebagaimana diciptakannya bulu yang dipegang oleh Raja Najasyi yang dia sucikan, ya. Bahwa Maryam itu, bahwa Nabi Isa alaihissalam dia adalah tiupan dari ruh yang Allah kehendaki dia lahir tanpa bapak. Ya, dan dia mamanya itu Maryam bukan seorang pezina dan dia tidak pernah pun disentuh sedikit pun oleh laki-laki sebagai pelacur, tidak pernah. Nah, itu yang diyakini oleh Raja Najasyi ketika perdebatan itu terjadi yang mengakibatkan Raja Najasyi menangis dan masuk
ya iman di dalam hatinya yang mengakibatkan itulah yang menjadikannya sebagai seorang muslim. Dan akhirnya ketika meninggal, Nabi pun mensolatkan Raja Najasyi dengan solat gaib. Kemudian Nabi juga pernah diracung pada tahun berapa ini? 7 Hijriah diracung oleh seorang wanita Yahudiyah. Dengan apa? Dengan kambing guli ataukah ya sop kambing atau kambing bakar yang diberikan racun. Kemudian Nabi menikahi Sofia. Di pernikahan dari tawanan perang apa ini? Khaybar. Sofia anaknya siapa ini? Anaknya pemimpin kaum. Dia punya nasab termulia atau rendah? Termulia. Yang sepakat para sahabat bahwa tidak ada yang lebih layak kecuali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu di tahun 7 Hijriah juga berhijrahnya siapa? Ummu Habibah. Ya, kemana? Dari Habasyah ke Madinah. Akhirnya dia tinggal di Madinah bersama Nabi. Ya, bersama rombongan yang ada di Habasyah. Ya, bersama rombongan yang ada di Habasyah. Dan kemudian Nabi menikah dengan Maimunah, dan inilah pernikahan yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi di kalangan para orang merdeka. Ya, sebelum terjadi ini, ada juga hal yang penting yang terjadi, yaitu masuk Islamnya Abu Hurairah. Dan kemudian Nabi juga pada tahun 7 Hijriah Nabi melakukan umrah qada yang ditahan di tahun 6 Hijriah. Kemudian Nabi melakukannya pada tahun 7 Hijriah. Kemudian pada saat itu juga Nabi melakukan kota Mekah. Kemudian menjadilah seluruh kabilah Arab menjadi seorang muslim. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai memperluas dakwanya ke seluruh penjuru negara, ya, dengan cara mengirim surat-surat kepada para raja yang ada di sekitar kota Arab, yaitu ke Romawi, ke Mesir dan selainnya. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah taala besok akan kita kajikan tentang Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi dari kalangan budak. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.